Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, selesai sembahyang subuh hari Ahad 13 hari bulan 9 2015 kita laksanakan dengan kelengkapan, dengan kesempurnaan, dan juga dengan kekurangan dan kejanggalan yang ada di dalamnya, yang tengah sembahyang tadi itu telah kita lupakan dan akan diperlihatkan kepada kita nanti pada hari kiamat, lengkap atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, elok atau tidaknya. Kita hanya mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, sementara dengan balasannya seperti apa itu adalah Allah yang menentukan. Selepas kita sembahyang subuh tadi, kita sambung dengan mirip La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dibaca sebanyak 10 kali. Pasti dan pasti hitungan yang 10 itu ada rahasianya. Kemudian kita sambung dengan bacaan ayat kursi. Dari sudut kelebihannya, dia adalah sebagai jaminan surga kepada tiap orang yang membacanya selepas melaksanakan sembahyang 5 waktu. Kemudian kita sambung dengan 3 macam zikir. Yang ini adalah merupakan 3 jenis zikir yang paling banyak dilantunkan dan yang paling banyak dibaca setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biasanya selepas sembahyang subuh. Kalau kita masih ingat suasana di kampung dulu lah, itu kadang-kadang paling tidak dalam 100 kali dengan kipas-kipasnya lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mungkin barangkali dengan letak yang semacam itu syaitan tidak jadi mendekat dengan mereka. Jadi sehingga dengan letak yang sama, suasana dan keadaan juga cukup menunjang dan juga cukup memberikan motivasi kepada kita juga kepada mereka untuk berpikir sebanyak-banyaknya. Hilang rasa leluh, hilang rasa jenuh, hilang rasa mengantuk seketika dengan kita berzikir dengan letak yang seperti itu. Yang kedua dan ketiga dan keempat, jadi pada 3 rangkaian zikir yang paling banyak kita zikirkan itu adalah tasbih, tahmid, takbir. Kalau takbir pada pertemuan kita dulu sudah pernah kita sentuh. Pergerakan kita dengan takbir dalam sembahyang itu sangat-sangat ketara sekali. Hanya 1 kali saja dengan kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada masa kita beriktidal. Kalau dengan pergerakan yang selanjutnya semuanya dengan iringan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, insyaallah pada pagi hari ini kita ingin menyimak bersama di antara daripada hikmat dan di antara daripada rahasia kenapa dengan kita selepas sembahyang di bawah waktu secara khusus dan juga sebelum kita tidur, kita digalakkan, dianjurkan dan diajarkan untuk kita bertasbih sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Penutupnya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi dari jumlah bilangan atau dengan angka yang disebutkan itu sebanyak 33 kali, pasti memang ada hikmat dan rahasianya. Tapi kenapa dia yang terpilih daripada sejumlah sekian macam amalan? Kan mungkin saja la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, atau juga subhanal malikil ma'bud, atau dengan tiga-tiga yang semuanya banyak lagi. Hasbi Rabbi, Hasbi Rabbi, Hasbi Rabbi. Mungkin. Kenapa dengan tasbih? Masya Allah, tabarakallah. Manusia terbagi pada 2 kumpulan. Atau kalau kita ungkapkan terbagi pada 3. Dalam kehidupan manusia ada yang boleh kita istilahkan dengan ukhrawiyat, orang-orang akhirat, ukhrawiyin.
semalam tuh ada sahabat kita memperdengarkan kepada saya lantunan takbir malam hari raya. Kita lagi. Jadi bunyinya memang pelik. Itu kalau begitu keadaannya akan memecah belahkan kita lagi nanti di masa-masa yang akan datang. Takbirnya macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Artinya yang membuat orang kafir, orang-orang kafir itu benci. Walau karihal musyrikun, yang walaupun orang-orang musyrik itu juga benci. Walau karihal munafiqun, yang walaupun orang-orang munafik itu juga benci. Walau karihal wahabiyun, katanya, yang walaupun orang-orang wahabi itu juga benci. Wah, kalau macam ini takdirnya kita takdir. Ya, yang walaupun kita tak suka dengan wahabi, tapi kalau disebut dalam takdirnya macam tu, nanti kata mereka, walau karihal kuburiyun, walau karihal syafi'iyun, walau karihal hanafiyun, walau karihal pasiyun, walau karihal amniyun. Kalau begitu caranya, coba makna dan hikmah rahasia daripada takbir. Dalam takbir itu untuk kita menyanjung dan memuji Allah Jalla wa'ala, bukan untuk kita saling tutup mengutuk, bukan untuk kita saling salah menyalahkan. Hati-hati dan waspada kita dengan jaringan yang memperangkap seperti itu. Kembali, tasbih sebanyak 33. Jadi ini bahasa saya, ada kita kumpulan yang kita sebut dengan ukhrawiyun, ada yang disebut dengan dunyawiyun, ada juga yang kita sebut dengan dunia dan akhirat. Ada kumpulan akhirat, ada kumpulan dunia, dan juga ada kumpulan dunia dan akhirat. Jadi rupa-rupanya daripada 3 kumpulan tadi itu, daripada kumpulan ukhrawiyun, kumpulan ahli ibadah, kumpulan ahli akhirat, ini diantara daripada yang merisaukan mereka dalam hidup, dalam ubudiyah yang mereka laksanakan. Allahu Akbar dengan sembahyangnya, dengan puasa dan zakarnya, infak dan dermanya, korban 3 ekor lembu besar, bukan lembu yang 2.500 tapi di lembu yang harganya 6.000, bukan di lembunya di sini besar sungguh, 3 tan 3 pikul beratnya, masya Allah tabarakallah, besar sekali. Kambing yang janggutnya panjang, yang tanduknya lengkung, disebut dengan kambing domba. Itu harganya kadang-kadang sampai lebih daripada 2.000 Rm per ekornya, besar sekali. Jadi orang-orang akhirat ahli ibadah, di malam hari mereka dengan tahajud, siang hari mereka dengan duha, sepanjang waktu mereka dengan zikir. Alhamdulillah, yang dengan kita dapat mengungsikan amal ubudiyah dan juga dapat memperkenalkan amalan zikir, tasbih, tahmid, takbir kepada diri pribadi kita masing-masing. Ya, dengan kita dapat mengkondisikan situasi dan keadaan, suasana dan keadaan, tuntutan waktu dan juga dengan tuntutan tempat. Alhamdulillah. Mungkin dahulu pernah kita bahas juga di sini bagaimana pilot kita semalam tuh pramugara datang terbang barangkali. Masya Allah. Mesti kalau pada itu kita akan masuk pesawat, bergantung kepada pesawat kita bawa. Kalau pada itu dengan pesawat yang NACA, maka dengan pakan pramugarinya merah semuanya. Kalau dengan pramugaranya, pramugara Asia putihnya, putih kita putih. Kalau
Kalau seandainya dengan emas, itu yang corak-coraknya seperti baju batik, ada corak-coraknya warna bunga-bunga. Kalau dengan Garuda ada pakaian khasnya, DMB merah, Petronas hijau, Shell kuning, kemudian dengan apa? Nah, itu kita pakaian yang sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi saya dengar juga baru-baru ini setelah ada satu parti baru namanya JSB yang dengan pakaiannya orange, beda dengan pakaian yang sebelumnya hijau, tanah biru, tanah cari kalah yang lain. Nah, mungkin nanti kalau ada parti baru lagi kalanya hitam seperti Hizbut Tahrir hitam. Nah, seperti itu ala kuliah. Jadi daripada pakaian kita sudah tahu. Itu artinya menyesuaikan diri dengan tuntutan waktu, pekerjaan dan zaman. Tuntutan waktu, tempat dan pekerjaan. Bagus, cantik sekali. Semalam alhamdulillah pada hari Jumat, mudah-mudahan kita di sini berdasarkan itu juga lekat dalam ingatan kita, sangat-sangat bijak dan cantik. Kalau pada saat ketika dengan kita mampu untuk memenuhi tuntutan waktu dan juga dengan tuntutan tempat dan juga tuntutan ibadah. Tuntutan waktu kalau pada kita di masjid untuk berzikir, untuk beretikaf, untuk beribadah, untuk sembahyang, menenangkan diri, menenangkan pikiran, bertafakur, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jadi bunyi handphone yang sebelum kita sembahyang tadi itu tidak sesuai dengan tuntutan tempat dan juga tidak sesuai dengan tuntutan waktu. Tuntutan waktu untuk kita beribadah, tuntutan tempat untuk kita beretikaf dan juga untuk kita sembahyang. Itu yang saya maksud dengan penyesuaian diri dengan tuntutan waktu dan tempat. Nah, kalau pada kita sudah di restoran, tuntutan tempat daripada restoran pada makanan, jangan senyum simbang saja. Ya dodanya sedangkan teh saja. Itu bukan untuk minum teh, macam-macam jenis mau. Pesanlah tom yam apa satu, sotong kah, udang kah, atau juga dengan ayam kah, kemudian nak sate kah, kemudian masak berapa rasa, 3 rasa kah, 6 rasa kah. Nah, itu baru itu sesuai dengan tuntutan tempat. Kenapa tuntutan tempat tadi itu menyuruh kita makan dan minum? Tuntutan tempat kalau pada waktu kita di office buat kerja, terserah komunikasinya dengan dunia luar, berhubungan dengan dunia luar, tawar-menawar dalam urusan bisnis, negosiasi dengan urusannya sesuai dengan tuntutan tempat. Nah, kalau pada waktu kita di atas pembaringan, di atas tilang, atas tanda tuntutan waktu, pajamkan mata. Bismikallahumma ahya wa amut. Tapi jangan pajamkan mata di masjid. Itu bukan tuntutan masjid. Tuntutan masjid celek mata. Tuntutan pengajian celek mata, bukan mata, tapi tuntutan tilang, kasur dan katil, ranjang. Nah, kalau pada waktu kita atas ranjang, bismikallahumma ya mamut, jangan minum, sebab itu bukan restoran. Jangan makan, sebab itu bukan restoran. Untuk buat apa saja di atas katil? Untuk kita tidur merehatkan mata dan anggota tubuh kita. Cantik kalau kita sesuaikan semacam itu. Naik pesawat KLRI, KLM, atau juga dengan pesawat Garuda, Mas Asia, kita bawa bola sepak, terus kita main bola. Enggak, pesawat bukan untuk kita main bola sepak. Pesawat untuk membawa kita berbeda daripada tempat ke tempat. Itu makna tuntutan waktu. Maka tiap waktu kita ada tuntutannya. Kembali. Jadi orang-orang akhirat itu yang merisaukan mereka itu apa-apa saja. Setelah waktu mereka dengan ibadah, waktu mereka dengan amalan, waktu mereka dengan kebaikan. Takut kalau takut kalau wujud, takut kalau sum'ah, takut kalau hidup kita ini terbelenggu dengan sifat-sifat yang tercela. Takut kalau dengan kehidupan kita terbelenggu dengan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Misalnya seperti dengan Tuan Imam membaca doa. Saya berharap dan kita juga semuanya mudah-mudahan doa tadi itu kita tunjukkan kepada musuh-musuh kita. Allahumma alaika bil yahudi wa man walahum. Ya Allah, musnahkan orang-orang Yahudi, pengikut-pengikut Yahudi, ansar dan orang-orang Yahudi, penyokongnya orang-orang Yahudi. Tapi jangan sekali-kali doa yang semacam tadi itu salim alaihim kalban min gilabin, kalbin zalzil aqdamah, goncangkan
kaki mereka, kemudian pecah belahkan kerukunan dan persatuan mereka. Jangan sekali-kali terlintaskan di dalam hati doa semacam itu kita tunjukkan kepada partai lawan atau kepada sesama muslim. Nanti kita akan berpecah belah kembali. Wansurna alaihim, dan bagikan kemenangan kepada kami untuk mengalahkan mereka. Siapa mereka dalam hati kita tadi itu? Kalau mereka masyarakat muslim, maka kita akan berpecah belah kembali. Akan ada lagi istilah baru, lompat politik, Pak. Lompat sehingga sampai ambil baiat sumpah. Masya Allah, tabarakallah, baiat sumpah, baiat talak. Itu kan istilahnya baiat talak. Ada dua benda yang perlu kita bahas. Yang walaupun tidak ditanyakan, nanti kita ada ruang untuk soal jawab. Ini menyimpang daripada tajuk. Kita bedakan dua benda. Dulu beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan satu istilah, yaitu istilah li'an. Istilah li'an. Yang pertama, kemudian yang kedua mubahalah yang kedua. Ya kan? Di musim wilayah katanya kita nak bermubahalah. Mubahalah itu artinya kalau pada itu dengan kita merasa benar, kita berada pada posisi yang betul. Terus ada orang yang menyalah-nyalahkan kita. Kita katakan makan katak itu haram, misalnya saja. Atau kita katakan GST itu haram, kata yang satu tidak, halal, sebab itu meringankan beban rakyat. Kumpulan, bagaimana Bang? Meringankan beban rakyat, ya betul. Dengan GST beban rakyat jadi ringan. Sudah saya sebutkan rumusannya. Pergi ke saya, pergi ke Tesco, ambil troli, tolak. Kalau dahulu bawa uang Rp150 dapat 16 kilo barang belian. Tapi dengan adanya GST jadi 13 kilo saja lagi. Dulu 15, sekarang 13. Berarti jadi ringan bebanan kita. Dulu kita tolak troli 15 kilo, sekarang kita tolak troli takat 12 kilo aja lagi. Susut 3 kilo, ringan bebanan rakyat dengan adanya GST. Jadi dia kata GST itu membantu. GST membuat kita berjimat atas pertimbangan tadi itu. GST berarti halal. Saya kata macam mana pun memang meringankan, tapi mengurangkan dalam arti yang sama. Dan juga dalam arti yang sama menjadi bebanan kepada kita semuanya. Hukum yang haram. Akhirnya dua orang tadi itu bertengkar. Yang satu mengatakan GST halal, yang satu mengatakan GST haram. Oke, kita bermubahalah. Nah, itu cerita bermubahalah. Maksud bermubahalah, faqul nad'u abna'ana wa abna'akum, panggil putra putri kamu dan juga putra putri saya, nisa'ana wa nisa'akum, istri kamu istri saya. Kemudian kita memohon sumanatai Allahi banaj'al la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian kita bermuhawalah, memohon dan meminta kepada Allah agar Allah laknat orang yang zalim di kalangan kita. Itu namanya mubahalah. Kalau dengan sumpah li'an itu berlakunya antara pasangan dua laki istri. Seketika suami curiga istrinya melakukan hubungan di luar nikah, menuduhnya melakukan hubungan yang tidak betul dengan laki-laki lain, tapi suami tidak mampu untuk membuktikan perkara tadi itu dengan 4 orang saksi. Istri juga tidak mau mengaku, mati-matian mempertahankan marwahnya. Tidak, abang jangan macam-macam, kamu jangan sampai seperti itu, jangan tidak keru-keruan, baik suaminya atau dengan sesiapa saja, seperti dengan tuduhan-tuduhan yang pernah berlaku sebelumnya. Dituduh kena dengan celana dalamnya, dituduh kena dengan celana pendeknya, dituduh kena dengan segitiga pengamannya, dituduh kena dengan katilnya. Pernah kan dulu dengan tilam? Bukan katil, dengan tilam. Tilam, masuk dalam TV3, tilam di bawah jatuh. Jadi tak kisahlah bila pelakunya itu sebelum kita dilahirkan kejadian itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuduhan yang semacam itu, kalau si penuduh tidak mampu membuktikan tuduhan orang itu berzina, orang itu berlewat melakukan homoseks dengan 4 orang saksi laki-laki yang sekadar nuduh, si penuduh itu akan disebat sumpahnya 80 kali. Tapi subatan jangan sampai terpikir subatan yang 3 kali kena belakang sudah patah tulang belakang sampai hilang kejantanan dan juga kelelakiannya. Dah,
tidak semacam itu. Yang walaupun semacam itu pernah diperkatakan sejak zaman dahulu. Jadi sopan dalam Islam itu macam mana? Mungkin dengan sopan, mungkin juga dengan rotan, yang satu dengan selepa, yang satu entah dengan ujung sorban, macam itulah pukulannya sampai 40 kalau untuk orang yang minum khamar, sampai 80 kali kepada orang yang menuduh kadang atau menuduh seseorang melakukan hubungan di luar nikah. Itu istilah dahulu. Jadi li'an, ternyata suami tidak mampu membuktikan dengan 4 orang saksi yang sama, dan istri juga tidak mau mengaku, maka kedua-duanya, istri tidak mau mengaku, suami tidak dapat membuktikan. Mau tidak mau, suami akan disubat sebanyak 80 kali. Tak lama kemudian turun firman Allah yang berbunyi, kata Sayyidina Sa'd bin Mu'adz, tuduhan itu memang betul. Jadi dengan mereka pasangan dua lagi sih disuruh bermula'anah untuk mengangkat sumpah sebanyak 5 kali. Suami mengangkat sumpah 5 kali atas tuduhannya kepada istri melakukan zina, hubungan di luar nikah. Istri menafikan tuduhan tadi itu juga dengan bersumpah sebanyak 5 kali. Suami pada sumpahnya kelima mengatakan dia akan dilaknat oleh Allah kalau seandainya dia berbohong. Istri mengatakan dia akan dimurka oleh Allah kalau tuduhan itu betul. Kemudian pisah antara dua laki istri. Yang sekarang ini ada lagi istilah baru. Istilah baru yang pertama bai'ah mubayya'ah, yang kedua taklik talak 3 kepada istri. Apa? Sini ada politik, tak ada politik, tak kisah, tapi kita buka wawasan kita dulu. Abang udah kawin, sayang tak sama istri? Sayang? Coba tak sayang bang. Kita berbagi rasa dengan istri, anak kita dengan dia, keturunan kita dengan dia, bagi kita, layan kita, alhamdulillah baju diayangkan, kemudian dengan pakaian dibasuhkan, kemudian dengan makanan disajikan. Takkan dengan kita benci. Coba bayangkan, gara-gara kena politik, sampai dengan istri jadi sasaran talak 3. Kalau seandainya aku melompat politik itu tidak betul. Tak kisah, ini juga zaman dahulu. Ini kejadian sebelum kita dilahirkan juga. Istri apa salah istri? Barangkali apa salah istri sehingga sampai dijadikan sasaran seperti itu? Coba dengan sumpah, demi Allah aku tidak akan melompat politik. Tapi kalau seandainya aku melompat politik, akan jatuh talak 3 kepada istriku. Apa salah istri sampai dengan kita dijadikan objek untuk atau dijadikan sebagai sasaran dalam urusan politik kita? Pastikan kita berada pada posisi yang betul. Untuk dikatakan 100% itu tidak dapat kita pastikan. Yang saya maksud bukan itunya. Nah, ada 2 bedah. 1, taklik talak. Yang kedua, sumpah. Jadi ada istilah nanti kalau adanya telanggar itu dapat kita tebus dengan sumpah, kafarat sumpah. Nah, yang dapat ditebus dengan kafarat sumpah itu kalau seandainya sumpah saja, bukan taklik talak. Taklik talak tidak dapat dicabut-cabut. Jadi bagaimana? Ada 2 istilah. Jadi kalau seandainya seseorang berkata begini, saya tak nak lagi memberikan sokongan kepada harimau Melayu, buat malu aja. 10-0 dengan Imarat, kalah lagi dengan Saudi Arabia di tanah kita, Bukit Jalil kita, macam mana kita sampai kalah? Wallahi, tallahi, aku tak nak lagi menyokong dan menonton pertandingan bola sepak harimau Melayu, harimau atau Melayu harimau Melaya, harimau Melaya, tak nak lagi, demi Allah tak nak. Tapi rupa-rupanya dari bulan ke bulan mereka ada latihan lebih pesat, permainannya pun juga lebih hebat. Kemarin melawan Indonesia kalah 3-0, melawan Jepang kalah 3-0, Jepun 6-0, melawan Imarat itu juga melawan Korea, alhamdulillah menang kita 3-1. Oh, rupa-rupanya sekarang memang betul-betul sudah jadi harimau. Dulu jadi kucing saja, sekarang sudah jadi harimau beneran. Memang betul-betul gagah dan perkasa. Nah, akhirnya teringin juga dengan kita ada menonton. Kebetulan itu pula depan rumah kita duduk dekat Bukit Jalil.
Maka pada saat ketika itu kita pun juga turun ke Padang untuk menyokong pertandingan antara kesebelasan kita melawan kesebelasan daripada Nigeria lagi. Allah Akbar. Jadi kata sebagian kita tak boleh menang, sebab katanya kaki-kaki orang Arab itu panjang-panjang, kaki kita pendek-pendek. Tak ada. Dia tidak mesti kaki panjang. Yang panjang itu ada untungnya kalau pada itu untuk nunggu orang. Nah, untuk pemain tinju, Tyson itu tangannya agak pendek sedikit banding dengan yang menumpangkan dia pada beberapa tahun yang lalu. Siapa yang mengalahkan Tyson? Khulaifi, Khulaifi, ada tiga orang macam itu lah namanya. Nah, itu tangannya katanya lebih panjang. Jadi Tyson tangannya agak pendek, yang menyebabkan Tyson jadi kalah. Bukan itu ceritanya. Terus kita ikut memberikan sokongan sebenarnya sampai habis. Alhamdulillah, kalau tak menang pun paling tiga kesudahannya. Nah, itu kita kena kafarat yamin. Ya iman kita dengan memerdekakan hamba saya, dan itu sudah tak ada. Maka dengan kita puasa 3 hari, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, itu yang dapat ditebus. Sementara taklid talak kepada istri tadi itu, kalau ternyata setelah 3 tahun keluar daripada politik berkenaan, atau juga dengan dia menyeberang kepada politik lain, itu akan jatuh talak 3 kepada istrinya, dan tidak dapat ditebus dengan memberi makan atau juga dengan memberikan pakaian sebagaimana yang dipatwakan dan dinisbahkan fatwa itu kepada nama saya sendiri. Tersebut bukan nak komen, tapi kenapa saya tidak ada urusan dengan politik, saya tidak ada dengan politik, kenapa nama saya disebutkan? Sudah yang tahu apa yang tak tahu, tak apa yang tahu. Allah, cuman yang secara pasti, kalau seandainya sumpah, terlanggar sumpah demi Allah, masjid 8 kali pengajar mesti buat nasi lemak. Ada ini nasi lemak lagi. Hah? Prabu dagang Prabu buat nasi uduk sekali-sekala. Nasi kuning orang Banjar makan nasi kuning, orang Bogor makan nasi uduk, orang Kedah makan nasi lemak. Kita sini juga kena ada Kedah, jadi banyak yang soal dengan nasi lemak. Makan nasi kerabu, tak pernah makan nasi itu karena banyak jenisnya. Kerabu kan banyak jenis, banyak campurannya, namanya pun kerabu. Tapi kerabu di situ tuh khasnya Kelantan. Hanya tidak membuktikan partinya orang Kelantan. Khasnya Kelantan, partinya Kelantan hijau, nasi kerabu biru. Perasaan? Tak boleh kalau nasi kerabu hijau. Boleh kan? Tapi kenapa jadi biru? Tapi kadang-kadang ada juga sedikit nyokong pihak kerajaan. Bukan itu masalahnya. Makan nasi kerabu, main deh bro. Entah tak keracunan terus bertambah sampai ceret-ceret. Sumpah, wallahi demi Allah, aku tak nak lagi makan nasi kerabu. Terus sumpah. Lepas beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, orang lain makan nasi kerabu sedang dia tak ada apa-apa. Oke aja. Kita aja makan nasi kerabu sampai ceret-ceret, sampai menceret. Mana satu yang lebih fasih? Kita sebut ceret-beret, sana menceret. Sekali tidak menceret, sini ceret-beret. Mungkin agak fasih sebab dia bunyi red seperti itu. Lebih banyak. Ceret-beret, kadang-kadang nama-nama sesuatu itu sesuai dengan coraknya. Kentut, bahasa Arab burat, itu kalau yang bunyinya nyaring. Kalau yang bunyinya lembut, pusat. Kenapa? Sebab bunyinya pun juga lembut. Pusat. Kalau turat, itu turat. Namanya turat. Allah. Sumpah, lepas itu tinggal kawan-kawan makan nasi kerabu, tak ada masalah. Oke saja. Raun. Ada jenis masakan di sana raun. Apa juga jenis-jenis yang lainnya. Makan gulai al-fajri. Ya Allah. Gulai al-fajri. Mana tuh Syekh? Anak pun tak terlalu tahu. Tapi yang saya pasti gulai al-fajri itu ada nanas. Oh, kenapa namanya al-fajri? Mungkin Al-Isya'i, As-Subhi, Al-Asri.
Al-Dhuhri, makan, mual, muntah, ceret-beret, sumpah. Kalau seandainya pada suatu ketika kita makan kembali, paling kita membayar kafarat sumpah. Tapi orang yang mentaklid talak 3 kepada istri, maka kalau pada tujuan melompat politik, pada tujuan melanggar janjinya kepada sesiapa saja, akan jatuh talak 3 kepada istri. Kita tidak boleh patah balik kepada istri kita, Bang, kecuali kalau pada istri kita tuh kawin dengan laki-laki yang lain, lepas kawin, kumpul, dipisah atau bercerai, lepas habis iddah, baru kita boleh patah balik pada bekas istri kita. Oh, panjang masalah. Jadi pertanyaannya, kenapa istri sampai jadi sasaran seperti itu? Semurah itu ke istri kita, sehingga hidup sudah bergantung dengan selai rambut. Wah, kalau abang nanti terpaut dengan GSP, berarti abang keluar daripada partai PAS lama. Pisah saja, abang pindah ke sudah belum? Abang pindah tetangga jauh-jauh lah. Pindah nanti pecah lagi. Tahu Kiai Zainuddin MZ, Allah yarhamu. Kiai Zainuddin MZ ini mempunyai pengikut dan juga mendapatkan julukan sebagai dai 1 juta umat. Memang kalau sekali beliau ceramah, berpuluhan ribu yang hadir, bukan ceramah politik. Kiai dan bahasa beliau bagus, penyampaiannya bagus, keilmuannya bagus, isinya bagus, ceritanya pun juga bagus. Mungkin ada di antara daripada kita pernah mengikuti ceramah-ceramah beliau, bukan saja dalam Facebook, atau juga dalam YouTube, akan tulis Zainuddin MZ, insyaallah dengan ceramah-ceramah beliau, masya Allah, tabarakallah, bagus sekali. Kenapa sampai pecah? Beliau daripada Parti P3, Parti Pembangunan Islam. Jadi entah bagaimana ketidakpuasan hati daripada beliau buat parti baru namanya Partai Islam, kalau tidak salah P3 juga, tapi ada demokrasinya di penghujung. Pecah lagi umat Islam kita di Indonesia, daripada 1 menjadi kepada 11 parti politik Islam sekarang ini. Bagaimana kita boleh menang? Bagaimana kita boleh bersatu padu? Bagaimana kita punya kekuatan yang kalau pada waktu kita bersatu padu pun kita tidak kuat, apalagi kalau pada waktu kita berpecah belah. Itu ketepikan. Tajuk kita belum sampai lagi dari itu. Hikmah kenapa tasbih, tahmid dan takbir. Jadi ceritanya orang yang banyak ibadah ini risau, takut kalau tidak ikhlas, takut kalau ujub, takut kalau sum'ah, dan juga khawatir kalau hidup kita itu disertai dengan perilaku yang tidak senonoh, disebabkan dengan gejolak hati yang tidak stabil, dengan rasa sombongnya, dengan rasa egonya, dengan rasa angkuhnya, dengan takaburnya, dengan hasad dan riaknya. Nah, maka subhanallah itu sebagai jawabannya, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Artinya untuk orang-orang akhirat, hikmah daripada kita melakukan tasbih sebanyak 33 kali dan sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, kita inginkan kesucian, bening, bersih, yang sehingga kita terimbas dengan kesucian, keagungan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Yang kita takutkan itu adalah hati, yang kita risaukan itu adalah ubudiyah kita, yang kita risaukan itu adalah amalan kita. Sudahnya sedikit tambah riya dan ujub, waliyadzubillah, dengan sifat hasud akan menghangus dan juga akan membakar dan melenyapkan amal kebajikan kita. Maka seakan-akan dengan kita memohon dengan subhanallah, 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 agar Allah yang maha mukaddas, Allah yang maha suci, Allah yang maha bersih akan mengimbaskan dan juga akan menganugerahkan kesucian dan kebersihan kepada kita, sehingga hati kita menjadi bening, hati kita menjadi bersih, sifat kita menjadi bersih. Bukan bersih, bukan. Ini jangan disama-samakan. Saya tidak terima dengan politik. Nah, jadi hati kita jadi bersih, pikiran kita jadi bersih, perasaan kita jadi bersih. Maka kita senantiasa mengucapkan subhanallah, Maha Suci Allah, sucikanlah kami daripada segala noda, sucikanlah kami daripada segala dosa, sucikanlah kami daripada segala sifat-sifat yang tercela. Ini untuk orang-orang akhirat. Kedua,
Akhirat dengan dunia, ukhrawiyun dengan dunyawiyun. Untuk orang-orang dunia dan juga untuk orang-orang akhirat, alhamdulillah, semuanya risau. Takut kalau tidak menang, takut kalau tidak stabil, kalau rugi, takut kalau rugi, takut kalau sakit, takut kalau tercabar, takut kalau kalah. Allahu Akbar. Kan kita inginkan agar dengan nikmatnya Allah bagi kita itu senantiasa kekal abadi. Nyaman kalau pada kita sehat, berbagi dengan kita terbaring atas membaringan. Ya Allah, serba sakit, Pak. Belakang sakit, kaki pegal, lengo, jenuh, tak larat buat itu dan ini. Jadi kita inginkan agar kesehatan kita itu kekal abadi atau selama-lamanya, atau paling tidak senantiasa sehat afiat. Nas'aluka minal afiyati tamamaha wa minal ismati dawamaha. Kami memohon daripada keafiatan itu tamam, menjadi sempurna, ismah pemeliharaan itu kekal senantiasa dan selalu. Jadi kita baik orang-orang akhirat ataupun juga orang-orang dunia mesti diantara daripada bedak-bedak yang kita risaukan, takut kalau tidak habis, takut kalau tidak sempurna, takut kalau tidak berbuah, takut kalau tidak untung, takut kalau habis peluang, takut kalau tidak stabil, takut kalau ada gangguan, takut kalau ada goncangan, takut kalau ada musibah. Macam-macam benda-benda yang kita takuti, dan yang secara khusus dalam dunia keuangan. Orang-orang korporat yang paling merisaukan mereka kalau harga barang turun, yang paling merisaukan mereka kalau harga barang atau dengan material naik. Jadi untuk bangunan, kalau tadinya 1 unit banglo dalam 500-an ribu, tapi disebabkan karena nilai uang sudah susut, tambah dengan GST, tambah dengan harga naik. Kalau ternyata kita sudah terima uang 500 ribu untuk 1 unit, ternyata untuk pembuatan kos pembuatannya kadang-kadang sampai 600-700an. Itu cukup merisaukan. Macam juga orang yang bawa package haji dan umrah, ambil 6.000, ternyata 6.000 sudah tidak cukup. 6.000 nilainya sama dengan 4.000 uang kita dahulu. Susutnya uang kita hampir tidak kurang daripada dalam 20%. Daripada 3,3, 3,1 sampai pada 4,4,4,5. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak susutnya. Itu cukup merisaukan kepada bisnismen di kita, kepada pengusaha-pengusaha kita. Takut kalau kesehatannya jadi pudar, takut kalau keuangannya semakin berkurang, takut kalau rezekinya semakin menyusut. Jadi sebetulnya daripada Allah Jalla wa'ala ingin menenangkan kepada kita, turun naiknya sesuatu itu aku yang menentukan, aku yang berkenan, akan jadi stabil, akan jadi kuat, senantiasa, selalu nyaman, untung, bahagia, dan juga Anda akan mendapatkan sesuai dengan idaman hati Anda masing-masing. Banyak-banyak ucapkan alhamdulillah, sebab orang yang bersyukur dengan kesyukuran kita nikmat akan kekal. Wala in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah dengan duitnya, alhamdulillah dengan kesehatannya sebentar lagi, alhamdulillah dengan nasi lemaknya, alhamdulillah dengan keripap dan lunatnya, alhamdulillah dengan teh tariknya, alhamdulillah dengan miluknya, alhamdulillah dengan airnya, pandangannya oke, makanannya iya, pendengarannya iya, leluasannya iya, langkahkan kaki tidak ada sembarang gangguan, mulut tidak ada sembarang gangguan, telinga tidak ada sembarang gangguan, hidup tidak ada sembarang gangguan, pikiran tidak ada sembarang gangguan. Itu semuanya nikmat daripada Allah Jalla wa'ala, agar bagaimana bisnis kita tetap stabil, agar bagaimana kesehatan kita tetap utuh, agar bagaimana kehidupan kita tetap nyaman, agar bagaimana dengan kekayaan kita tetap sebagaimana kita idamkan. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dulu kita minta maaf dengan bahasanya, sebab ini juga saya alami, kita alami bersama. Kita kutuk kerajaan kita kutuk pemerintah kita dengan bermacam-macam tuduhan. Memang itu betul, tapi jangan sampai kita menyalahkan pemerintah, sampai kita lupa daratan, tidak mensyukuri nikmat yang sedang ada dengan kita pada saat ketika itu. Yang Allah buat ada kejanggalan-kejanggalan itu betul, tapi tidak berarti kita tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak berarti dengan kita tidak berterima kasih kepada kerajaan. Memang kezaliman itu ada dan di mana-mana. Tapi karena kita asyik mengutuk saja. Sekarang apa yang terjadi?
Kalau dahulu masih dapat ditahan uang pada paras 3,7,5 atau 3,8, sekarang anjlok lagi, tambah lagi dengan nilai barang yang naik, tambah lagi dengan istilah semakin banyak cobaan dan ujian yang menimpa kepada kita. Jadi silahkan saja dengan kita bergerak dengan gaya reformasi, perubahan itu betul, tapi dalam waktu yang sama nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita jangan sampai tidak kita syukuri. Semuanya menginginkan rakyat Mesir menginginkan seperti keadaan di zaman Husni Mubarak. Libya menginginkan seperti pada tuh zamannya Muammar Gaddafi. Begitu juga dengan keadaan di Syria, macam juga dengan keadaan Indonesia. Teringat zaman Pak Harto yang walaupun dengan kubu besi, tapi ekonomi kita masih terkawal, tapi barang-barang masih murah. Harga ayam masih dalam 17.000, sekarang sudah 37.000 1 kilonya. Masya Allah, Allah yarhamu. Moga-moga Allah merahmati zaman Pak Harto. Ingat dengan Pak Harto yang pada Pak Harto itu dilaknat dan dikutuk. Rahimahullah zamannya Dr. Mahathir yang pada seketika itu juga dikutuk oleh rakyat dan juga oleh orang ramai. Alhamdulillah setelah sekarang apa yang terjadi? Baru dengan kita menyadari perbedaan antara waktu dengan waktu, antara zaman dengan zaman. Jadi bukan berarti tidak ada reformasi, tidak berarti tidak ada perubahan, tidak berarti dengan kita takut dengan segala-galanya, tapi ketidakakuran kita dengan hal-hal yang janggal jangan sampai membuat kita lupa daratan. Agar bagaimana nikmat yang kita rasakan sekarang ini kekal tadi. Allah berfirman seolah-olahnya mewahyukan sesuatu pada kita, banyak-banyak ucapan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jadi jangan tidak dibaca supaya segala-galanya kekal. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dunia dan akhirat. Orang-orang akhirat khawatir kalau seandainya ibadah mereka hanya untuk sementara waktu. Orang-orang dunia kalau dunia mereka juga hanya untuk sementara waktu. Agar kekal kita dengan nikmat yang Allah anugerahkan, maka banyak-banyaklah kita mengucapkan Alhamdulillah. Terakhir, dari kata sampai kepada nasi lemak. Allah. Ada sembarang soalan nanti kita kongsikan. Allahu Akbar. Tidak mesti kenapa sibuk urusan dunia, politik, sibuk dengan JSB, sibuk dengan partai, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan handphone, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan bola sepak. Jadi betul-betul memalukan kita sebagai bangsa. Bagaimana dengan kita balik masing-masing bawa satu biji bola 10-0 kita pada seketika itu diberikan sama kesebelasan Emirat pada beberapa. Katanya saya juga tidak menonton. Yang kedua juga saya tidak menonton. Cuman para remaja yang minat bola sepak, kesianlah. Kalau kita kalah, dan cukuplah kita kalah. Tapi jangan hancur itu hancur ini. Kenapa kita nampakkan stadion? Orang tenaga dulu apakah stadion? Apa salahnya stadion? Duit itu nikmat. Kenapa orang Kelantan baling kereta polis pada mereka kalah? Kenapa kita begaduh? Sudahnya kita kalau begaduh pula, itu permainan. Jangan sampai satu biji bola dan itu sampai seperti jadi sembahan manusia selain Allah Jalla wa'ala, betul-betul diidolakan. Jadi sedih dan gembiranya, lalu makan dan tidurnya, nyenyak tidur ataupun juga tidaknya, itu tergantung kepada satu biji bola. Masuk, menang, tidur, nyenyak, makan, lalu alhamdulillah tenang, senyum. Tapi ketika kalah, mengamuk-amuk emosi, balik ke rumah, balik itu, balik ini, marah sana, marah sini, bakar itu, bakar ini. Kenapa? Hanya dikasih biji bola. Bola itu bukan segi 4. Bola itu bulat. Kalau bulat itu kadang-kadang masuk ke sana, kadang-kadang masuk ke sini. Dia bergulir saja. Jadi jangan sampai emosi kita senang dan gembira, sedih dan duka cita kita itu bergantung atau ditentukan oleh dengan seumpama bola sepak. Nah, jadi orang yang sibuk dengan bola sepak sampai tak dan datang ke masjid, yang sibuk dengan urusan dunia sampai tak dan berzikir dan beribadah kepada Allah. Orang-orang yang bermasalah semacam itu
dan juga dengan orang-orang yang seumpamanya patut dan pantas untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Supaya bola jadi kecil, pesawat jadi kecil, bisnis jadi kecil, istri jadi kecil, suami jadi kecil, handphone jadi kecil, TV jadi kecil, LCD jadi kecil, kipas jadi kecil. Hal-hal yang menghalang kita daripada kebajikan, makanan pun juga jadi kecil. Gara-gara nasi kerabu, akhirnya jadi jerabu semuanya. Tak turun ke masjid. Kenapa? Karena masa tadi itu. Masa. Ayo cepat udah jam 5:45 dah. Jadi kan dah. Bang, malah Bang, ini masih belum masak lagi Bang. Akhirnya gara-gara kena memasak, gara-gara kena ketupat, gara-gara kena hiburan, gara-gara kena tontonan. Allah asik-asiknya dengan Aisyah. Dulu bawang putih, bawang merah. Sekarang Aisyah lagi filmnya kan, tengah hari itu. Aisyah mesti nonton tak? Kalau tak nonton, alhamdulillah syukur. Kalau nonton, memang kadang-kadang kalau nonton asik juga. Episode ke 300 berapa? Banyak ada. Nah, kalau betul mereka itu buat kita kesal jadi pada itu dengan yang pemainnya itu nak tumbuk, dihentikan filmnya seketika itu. Jadi ditumbuk, tak jadi tumbuk, kita pun juga tidak tahu. Jadi lebih senang kita nonton film yang satu tayangan itu habis, kita tahu ceritanya. Jadi pada film-film yang bersambung, kalau kita ketinggalan, tanya lagi sama anak bini bagaimana nasibnya. Jadi tak dia dimadukan, mati tak beranak dah. Bagaimana aksiden kemarin itu mati kan, keracunan kan. Jadi pertanyaan, gara-gara karena tontonan tadi itu sampai ketinggalkan kewajiban kita. Kecilkan dulu, baik dengan episode yang keberapa, kecil dunia, kecil harta, kecil jabatan, kecil politik, kecil segala-galanya. Semuanya itu akan menjadi budakan kecil dengan lantunan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah. Dengan sendirinya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Akhirnya kebesaran yang besar, keagungan yang agung akan menjadi budakan kecil yang sehingga seketika dengan benda-benda yang membelenggu dan yang menyekat dan yang menghalang kita daripada aktiviti ibadah itu sudah menjadi kecil, sudah menjadi budak, maka leluasa untuk kita mengalahkan nafsu, untuk kita mengalahkan keinginan dan syaitan, sehingga begitu mudahnya dengan kita datang ke masjid, bersolat, salatu khairum minan naum. Nyari kedengaran, ya Allah, tapi kita tak boleh bangkit daripada bantal yang lusuh atau dengan bantal yang berbau liok kita, liok dengan kain selimut yang dipintul dengan bilang tak mau mana ji, biasa aja, ada lama ada bilangnya tadi itu, tapi karena rasa nikmat di situ. Karena dengan kita masih melihat tidur itu besar, rehat itu besar, akhirnya kita tidak mampu bangun subuh. Jadi kalau kita anggap semuanya itu kecil, insya Allah semuanya akan dapat kita atasi. Waktu Tuhan sudah hampir masuk, berikan waktu untuk 3 sisi soalan saja. Dan kalau 3 kesempatan soalan pertanyaan dipersilakan. Jadi bacaan pada waktu kita sembahyang, hati-hati pada waktu kita membaca Fatihah. Fatihah adalah salah satu dari rukun sembahyang, dan pastikan pada waktu kita membaca Fatihah dengan penuh konsentrasi daripada basmalahnya sampai kepada waladhdallin. Kadang-kadang kita sangkut di Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Ar-Rahmanir Rahim, nun lagi, itu salah. Dia ujungnya bukan nun, ujungnya mim. Ar-Rahmanir Rahim, mim tertutup, mulut kita tertutup. Maliki Yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kedengaran macam tu. Nah, kalau tu baca mustaqim, ujungnya mim, berubah menjadi kepada mustaqim, maka Fatihah kita tidak sah. Kalau Fatihah kita tidak sah,
berarti sembahyang kita pun juga menjadi batil. Jadi waspada dan konsentrasi fokus pada waktu membaca Fatihah dalam sembahyang, sebab dia adalah salah satu daripada rukun. Assalamualaikum Ustaz, adakah bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia itu sampai terima kasih Ustaz, kasihnya diterima, gitu. Anak-anak remaja begitu kalau ucapkan terima kasih. Jadi kita kadang-kadang kita tulis syukuran saja. Kalau terima kasih atau Assalamualaikum, dan dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan jawabannya. Nah, jadi bagaimana tentang bacaan Fatihah tadi itu, bacaan Quran sampai atau tidak? Ya Allah yang Maha ini. Saya bagikan jawaban dengan jawaban yang rasional saja, dengan jawaban yang logik. Seandainya ada yang jadi sponsor untuk catering kita pada pagi hari ini, hasil kita tanya izin ke masjid, surah Al-Muhajirun, habis berapa kira-kira untuk kira-kira dalam 100 orang, kira-kira cukup dalam berapaan? Dalam 500 ada 1000 berapa catering kok? Haji, terus Haji 700, 800, 300, 200 itu ada apa lah, berapa bilang 500 lah, 500 itu kan udah dari wajib dimakan pagi 500. Sehingga dengan kita untuk Ahad minggu depan dan juga untuk pengajian Ustaz siapa, saya sponsor. Saya niatkan sarapan pagi itu untuk arwah istri saya, tuan saya, tuk saya, dan juga mak saudara saya, siapa dan 4 orang di situ. Itu kalau kita tanyakan kepada siapa saja mesti dengan jawabannya palanya sampai kepada si mati, gitu kan? Jadi kita hadiahkan nasi lemak, kemudian ikan bilis pun tak bersih, ikan bilisnya ada tainya lagi di situ. Sampai pala ikan bilis kepada si mati. Takkan kalau pada itu dengan kita baca Al-Quran dalam berapa juta kali ganda, Al-Quran itu lebih mulia daripada ikan bilis. Nah, jatuh. Masa keripak kalau kita sedekahkan palanya sampai kepada si mati, tapi kalau pada itu kita menyedekahkan pala baca Al-Quran, Kulhu, Yasin, atau juga dengan Waqiah dan juga dengan amalan-amalan seumpamanya, palanya tidak akan sampai, sangat-sangat tidak wajib. Bahkan pada waktu kita melaksanakan salat jenazah, apakah ada jenis makanan yang disebut? Tidak ada. Apakah ada jenis minuman yang disebut? Pun juga tidak ada. Pada waktu kita melaksanakan salat jenazah, justru dengan kita mengawalinya dengan membaca surah Fatihah, rakaat kedua salawat, rakaat ketiga doa. Yang terdapat hilal itu kalau seseorang baca Quran sahaja atas kubur, baca Quran di samping orang mati, kata Imam Syafi'i itu tidak sampai pahalanya. Tapi kalau Al-Qurannya dibaca terus kita berdoa, tidak ada perselisihan pendapat, bacaan Fatihah, Al-Quran, Yasin dan yang seumpamanya, selepas dibaca terus kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala Fatihah ini kepada orang mati. Kita memohon kepada Allah, Allah yang Maha memberi, ud'uuni astajib lakum. Jadi kalau ada pendapat dikatakan Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran itu tidak sampai, itu kalau tidak disertai niat dan tidak disertai dengan doa. Kalau ada doa selepas kita membaca Al-Quran itu tidak ada khilaf. Di samping kalau kita dengan rasionalnya juga, tidakkah kalau pada waktu kita berzikir rahmat turun? Apalagi kalau yang kita zikirkan itu pada waktu kita baca Al-Quran. Maka pada waktu kita baca Al-Quran di atas kubur, samping kubur, masa kita ziarah kubur, maka curahan rahmat itu akan melempah ruang yang sehingga juga akan sampai kepada penghuni kubur. Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, kata beliau kalau awak masih bimbang juga bahwasanya Fatihah dan Quran itu sampai palanya kepada si mati, maka biar awak duluan mati. Nanti saya akan hadiahkan Fatihah buat awak. Kalau seandainya sampai Fatihahnya, tolong SMS aku daripada kubur. Itu cerita tentang baca Al-Quran. Yang lain ada lagi korban, jangan lupa hari raya korban. Tidak mampu beli lembu, beli kambing. Tidak mampu 1/7,
Tidak mampu sepertujuh tuh ya boleh cantik, tapi lebih cantik kalau kita berkorban dengan kambing. Padahal kita gemuk nih berat. Takkan dengan kita menumpang dengan 1 ekor lembu 7 orang yang menunggang ya di situ. Kesian lembunya kecil, yang 3.500 saja. Kalau lembunya besar dapat 7 orang yang naik. Yang naik itu budak-budak kecil dapat. Tapi kalau kita besar ini 1 orang dah 90 kilo. Nah, silakan kepada Cik. Misalnya bila kita berwirid, kita dapat ijazah daripada guru kita lah. Maknanya kenyataan kita tu sebelum wirid tu mengatakan semoga mendapat keberkatan daripada dia. Itu kita rasa. Betul kan? Jadi mudah-mudahan kita, ya Allah, Tuan Haji, orang yang belajar karate itu ada talakinya juga. Ada sanad orang yang belajar karate, belajar ilmu-ilmu bela diri itu ada sanadnya. Nah, entah tuh mengajar perguruannya atau madrasahnya kepada Bruce Lee misalnya, atau pada Jackie Chan, atau juga kepada siapa-siapa. Jadi padahal kalau seandainya teorinya itu dengan melalui buku itu kita juga boleh belajar. Tapi ternyata tidak kena bertalaki dengan guru, latihan kadang-kadang pergi ke Cina, pergi ke Jepun untuk mempelajari ilmu bela diri. Itu diantara daripada sanad silsilahnya, guru ke guru, maka itulah juga dengan amalan. Karena dengan kita dapat amalan daripada guru kita daripada gurunya sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ibarat yang diibaratkan oleh ulama itu sama seperti dengan wayang yang menyambung karat dengan lampu. Lampu itu tidak akan menyala kalau tidak terhubung dengan karatnya. Maka perijazahan sanad yang diberikan oleh guru kita dalam satu amalan tidak lebih daripada seumpama Swiss. Jadi kita akan supaya terhubung karat kepada lampu sehingga lampu itu juga menyala. Jadi ibarat amalan itu seperti lampu. Kita boleh dapat amalan daripada mana-mana saja, tapi ada powernya tak? Nah, ada saluran cahaya karatnya yang bersambung. Maka pada saat kita mendapatkan ijazah, seakan-akan dengan kita ada karat yang bersambung sampai kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Amalan yang seperti itu tentu lebih afdal dan juga lebih cantik daripada sumber amalan yang kita dapatkan tanpa kita mendapatkan ijazah daripada guru. Setakat boleh saja tanpa sanad dan juga tanpa ijazah, asalkan dengan bacaan yang betul. Tapi keberkatan amalan itu akan lebih berkat kalau kita ada silsilah sanad yang bersambung, yang menghubungkan kita kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Mulai terakhir tadi salah berkata. Saya nak tanya, sekarang dalam zaman sekarang pergaulan anak-anak muda lelaki dan perempuan sampai terlanjur, kemudian disebabkan nak menutup rasa malu, pasangan lelaki dan perempuan berkahwin, dalam masa yang sama perempuan itu dah hamil. Saya difahamkan dalam tempoh kehamilan tidak boleh dinikahkan, tapi disebabkan nak menutup rasa malu, dia mak bapak ini menikahkan kedua anak. Kemudian apa yang terjadi pada anak-anak yang lelaki selepas kemudian dibinkan macam mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat kita rungkaikan antara dua perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau kita orang Melayu sini, pada amnya dengan kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Sementara di kalangan saudara-saudara kita India, Pakistan, Bangladesh, atau juga sedikit dengan warga Mesir, itu mereka bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak membolehkan perempuan yang hamil daripada zina itu untuk dinikahkan dengan sesiapa saja. Sebab dalam istilah kaidah mereka, hakikat nikah itu adalah jima. Dalam mazhab kita hakikat nikah itu adalah akad. Itu tidak penting. Yang penting sekarang menurut mazhab Imam Syafi'i, hamil tidak menghalang perempuan dinikahkan pada waktu dia sedang hamil. Hanya nanti ada perbedaan, hanya ada pertanyaannya. Pertanyaannya, perempuan yang hamil tadi itu dinikah oleh siapa?
Kalau saya perempuan yang hamil tadi itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, laki-laki yang bersama dia pada beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan wanita tadi itu hamil, maka akad nikah yang berlangsung hukumnya sahih, sah, dan dalam waktu yang sama mereka pun juga sudah boleh berkumpul. Jadi bukan setakat boleh nikah saja, boleh berkumpul sebagaimana layaknya dengan pasangan dua laki istri. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, menikahkan perempuan yang hamil, baik hamil daripada orang lain atau hamil daripada laki-laki yang akan menikahnya, itu tidak sah. Tunggu selepas habis masa hamilnya dulu. Maaf, tunggu selepas dia melahirkan terlebih dahulu. Terserah apakah melahirkan secara normal atau juga dengan cara dioperasi atau juga dengan cara digugur. Yang walaupun menggugur kandungan itu hukumnya haram. Jadi selepas digugur bersih, baru dia menikah dengan laki-laki mana saja. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau seandainya perempuan tadi itu dinikah oleh laki-laki berkenan pada masa dia hamil, akad nikahnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifah dan juga menurut mazhab Hanafi. Berarti dengan ketidaksahan akad nikah tadi itu berarti hubungan mereka hubungan zina. Maknanya tidak ada nasab, tidak ada keturunan dengan anak-anak yang selanjutnya. Bukan setakat dengan anak zina, anak yang berikutnya pun juga tetap itu bukan anak, tidak ada nasab dan keturunan. Kenapa? Sebab itu berdasarkan daripada nikah yang batil. Tapi mazhab kita seperti ini. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kalau seandainya orang itu Hanafi pun dia asal warga daripada India Muslim, tinggal di negara kita, tinggal di sini, elok juga kita ikutkan kepada mazhab kita. Kalau nikah itu berlangsung pada masa dia sedang hamil, mazhab kita seseorang boleh menikahi perempuan yang sedang hamil daripada zina. Yang tidak boleh itu menikahi perempuan yang sedang menjelang masa iddah. Itu batil. Masa iddah apa bedanya? Beda. Masa iddah itu perempuan yang bercerai dengan suami terus diwajibkan menjelang masa iddahnya 3 kali bersih atau 3 bulan ikut keadaan, atau juga perempuan yang kematian suami iddahnya 4 bulan 10 hari sebelum habis masa iddahnya kalau menikah nikahnya batil. Atau juga perempuan yang bercerai dengan suami ternyata dia hamil, itu juga tidak boleh nikah dengan siapa saja. Yang kita masalahkan tadi itu perempuan hamil daripada zina, mazhab kita boleh dinikahkan, baik dia menikah dengan laki-laki yang menggaulinya atau menikah dengan laki-laki yang lain. Kadang-kadang laki-laki yang menggauli tidak tahu siapa. Akhirnya daripada pihak keluarga untuk menutupi keadaan, secepatnya dinikahkan. Sah tak? Sah. Tapi kalau laki-laki yang menikahinya tadi itu bukan laki-laki yang menghamilinya, laki-laki tadi itu hanya setakat menikah saja, tidak boleh menggauli istrinya. Setakat yang ringan-ringannya boleh, paham yang ringan-ringannya, peluk, cium, apa segala macam, yang ringannya itu oke-oke saja. Tapi untuk hubungan yang satu tidak dibolehkan, melainkan selepas dia melahirkan terlebih dahulu. Bahasa hadis, jangan sampai dengan seseorang menyirami tanamannya orang lain. Jadi yang punya benih, yang punya tanaman itu orang lain, jangan sampai dia tolong siram. Tolong tuangkan air di situ. Dulu selepas dia melahirkan terlebih dahulu, baru mereka boleh berkumpul untuk melakukan hubungan intim. Sementara untuk perkara-perkara ringan tidak ada masalah. Tapi kalau yang menikahinya tadi itu laki-laki yang menghamilinya, akad nikahnya hukumnya sah dan mereka boleh berkumpul, bahkan sampai kepada hubungan intim pun juga tidak mengapa. Kita akhiri majelis kita dengan sumbernya rohan intim, masing-masing ruang untuk kita sumber rohan pada hari ini. Mudah-mudahan doa ketika hari ini akan memudahkan untuk doa pada hari-hari berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Binti-binti itu mau dibintikan kepada siapa? Jadi semacam tadi itu Tuan Adik, karena benih tadi itu lekat di dalam rahim si perempuan itu secara haram. Maka dalam mazhab kita ikut pendapat yang muhtamad, anak kandung itu tidak dapat dibintikan kepada si laki-laki itu yang walaupun dia nikahi. Kenapa? Sebab benih tadi itu lekat bukan selepas nikah, sebelum nikah. Maka nikah tidak membetulkan benda yang sudah rusak atau benda yang tersalah. Maka dengan bintinya
Yang sekarang kerajaan kita tidak mengamalkan pendapat itu. Yang dengan bibinya akan dibinkan kepada maknya dia. Anak zina dibinkan kepada mak, bukan dibinkan kepada laki-laki. Jadi kita di sini untuk menutupi keadaan itu kita binkan kepada Abdullah. Itu tidak betul. Kenapa? Dari sudut pandang ketidakbetulannya, dengan dibinkan kepada Abdullah berarti benda itu tertutup. Memang cantik tujuannya untuk menutupi keadaan, tapi benda itu akan melebar. Jadi tidak menghalang pemuda atau remaja, pemuda-pemudi kita untuk tidak terbabit. Jadi pada saat mereka tahu, ya kalau seandainya ente hamil pun kan anak kita akan dibinkan kepada Abdullah. Samar keadaannya. Coba kalau kita binkan kepada mak dia, memang mempermalukan. Keluarga malu, dia malu, semuanya malu. Tapi untuk remaja, pemuda-pemudi yang lain akan berjaga-jaga dan berwaspada agar tidak terbabit dengan perkara yang sama. Jadi katakan saja diberi nama dengan Maradona, bagi nama Maradona. Jadi Maradona bin Monica. Nama Maradona binti Monica. Monica itu mak dia tuh, iya. Kenapa dibinkan ke maknya dia? Orang tidak boleh cam, berarti itu anak zina. Kalau dibinkan kepada Allah, berarti kita menutupi benda tadi itu. Benda itu tertutupi, tapi masih memberikan peluang, masih ada celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pemuda dan pemudi yang tidak ada iman dan tidak ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu